Dengar, siapapun yang mendengar ini, tolong cari aku. Apapun yang kalian dengar tentang cerita rakyat si pahit lidah dengan akulturasinya dengan Garry's Mod dan Half-Life 2 akan mengejutkan kalian semua. Mereka masih mengincarku karena mereka telah masuk ke studio animasi ini lewat layar proyeksi di akhir cerita animasi yang perusahaan ini buat dan membunuh semua orang yang ada di sini kecuali aku. Aku telah membarikade ruangan ini sekuat mungkin agar mereka tidak bisa menerobos masuk. Kalian tidak percaya? Baiklah. Aku akan jelaskan dari awal. Si pahit lidah merupakan salah satu pangeran di Sumatera Selatan bernama Pangeran Serunting. Di mana, Pangeran Serunting adalah anak keturunan dari raksasa yang bernama Putri Tenggang. Pangeran Serunting memiliki sifat buruk yaitu iri hati terhadap apa yang dimiliki orang lain yang dia tidak miliki. Di dalam kisahnya, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis bernama Siti yang memiliki adik bernama Arya Tebing. Setelah menikah, ia mengajak istrinya ke istana untuk tinggal bersama di sana. Namun, Siti bingung karena di satu sisi, dia harus patuh pada suaminya. Di sisi lainnya, dia tidak mau berpisah dengan Arya Tebing, adiknya satu-satunya. Atas saran Pangeran Serunting, Arya Tebing diajak tinggal di istana bersama kakaknya, Siti. Namun, ajakan itu ditolak karena Arya Tebing lebih memilih hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh aturan. Tapi, perbedaan dari animasi yang perusahaan ini buat dengan yang lain, Arya Tebing dan Pangeran Serunting pergi ke hutan untuk mendapatkan sebuah batang kayu yang akan mereka proses menjadi pembatas lahan mereka. Alasan perusahaan ini membuat scene ini karena cerita animasi yang lain cuman memendekkan atau tetap dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Banyak perusahaan animasi telah melakukan metode itu dan telah membuat metode itu terlalu repetitif. Dengan menambahkan scene ini, diharapkan agar tidak perlu untuk menggunakan metode yang disebut dan ceritanya terasa lebih menyegarkan. Ada pertarungan sengit di antara Pangeran Serunting dan Arya Tebing disebabkan karena kesalahpahaman yang terjadi oleh Pangeran Serunting mengira Arya Tebing membalikkan kayu pembatasnya agar dapat cendawan emas yang dia pikir miliknya. Sehari sebelum perkelahian tersebut terjadi, Arya Tebing membujuk kakaknya untuk memberitahu kelemahan Pangeran Serunting yang dia ketahui dengan satu syarat, Pangeran Serunting tidak boleh dibunuh. Pada saat Arya Tebing mau kalah, dia ingat dengan apa yang kakaknya beritahu tentang kelemahan Pangeran Serunting dan menggunakannya untuk mengalahkan Pangeran Serunting, tanpa membunuhnya. Pangeran Serunting lalu pergi bertapa di Gunung Siguntang di mana ia dihampiri oleh Dewa Mahameru. Olehnya, ia dijanjikan kekuatan gaib dengan syarat, Pangeran Serunting harus bertapa di bawah pohon bambu sampai daun-daunnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Setelah 3 tahun dia bertapa, Pangeran Serunting telah diselimuti oleh daun-daun bambu. Pada saat itu juga, Sang Dewa Mahameru memberikannya kekuatan gaib berupa kemampuan lidahnya yang mengubah suatu benda sesuai keinginannya. Di tepi danau, dia mengubah pohon tebu yang sudah menguning menjadi batu begitupun orang-orang yang lewat di depannya sehingga dia dijuluki oleh masyarakat Sumedang, si pahit lidah. Akhirnya, dia sadar tentang apa yang telah dia lakukan dan dia segera meminta maaf kepada Siti dan Arya Tebing. Dan itu sekilas tentang cerita si pahit lidah menurut perusahaan animasi ini. Tapi, inilah apa yang terjadi kepada perusahaan animasi ini pada saat insiden tersebut terjadi. Setelah itu, 2 senjata dari Half-Life 2 dan sebuah toolgun dari Garry's Mod jatuh dari angkasa. 2 senjata tersebut merupakan Meriam TAU dan AR-2. Setelah mereka mengambil senjata mereka masing-masing, mereka disetrum oleh senjata mereka sendiri. Memberikan mereka kesaktian yang jarang digunakan oleh kebanyakan studio animasi, menghancurkan dinding keempat. Terus, ayo lanjutin. Aku penasaran. What the fuck? Ya ampun, Bing. What? Kok kamu begitu sih? Kita lagi menginterogasi dia. Sepertinya keberadaan kita telah dilacak olehnya. Kalian tahu harus gimana kan? Asyik!